Sampai di penghujung tahun 2024, namun sejumlah kabar rumah tangga artis yang hancur dipicu karena beberapa sebab, diantaranya perselingkuhan, KDRT, cekcok, hingga kurang nafkah telah menghiasi dunia hiburan tanah air. Ya, beberapa di antaranya cukup sangat mengejutkan karena dalam media sosial, rumah tangga mereka selalu menampilkan keharmonisan yang bahkan hingga membuat netizen merasa gemas. Untuk mengetahui deretan perceraian artis yang mengejutkan tersebut, maka inilah 5 rumah tangga artis yang hancur dipicu karena perselingkuhan, KDRT, hingga kurang nafkah. Versi Cumi Top 5. Bahtera rumah tangga yang dibina oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven sejak 22 November 2018 berujung hancur, diduga dipicu karena kehadiran orang ketiga. Ya, Baim Wong secara terang-terangan menuding Paula Verhoeven telah berselingkuh. Tudingan tersebut diketahui disampaikan langsung oleh Baim Wong tak lama setelah permohonan cerai talaknya atas istrinya terdaftar dan dikonfirmasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024 lalu. Sebagai informasi, sidang perdana perceraian keduanya akan digelar pada 23 Oktober mendatang dengan agenda mediasi. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah polemik perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Untuk nama yang barusan disebutkan itu sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober, tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024. Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim. Untuk sidang perdana, pertama karena sudah ada penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim, maka diperintahkan kepada petugas untuk memanggil kedua belah pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan di tanggal 23 Oktober tersebut. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol kebalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit. Apalagi begitu dia tahu, sakitnya luar biasa. Kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan, berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kini telah resmi berakhir. Diketahui, Ruben Onsu dan Sarwenda diputus bercerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 September 2024 lalu. Setelah adanya keputusan tersebut, Ruben Onsu dan Sarwenda bukan lagi suami istri setelah hampir 11 tahun bersama membina hubungan rumah tangga. Menariknya, hingga saat ini belum ada konfirmasi langsung dari Ruben Onsu maupun Sarwenda terkait alasan mereka memutuskan untuk bercerai. Namun, menurut kuasa hukum Ruben Onsu maupun Sarwenda, mereka kompak menyatakan bahwa perceraian keduanya bukanlah karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah polemik perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut secara perstek, dalam arti tanpa hadirnya tergugat. Adapun yang menjadi putusan dari pengadilan bahwa pengadilan mengabulkan gugatan dari penggugat tersebut secara perstek seluruhnya, yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Klien kami pada intinya merasa lega ya,
bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Adalah 100% klien kami tidak melakukan perselingkuhan seperti yang disampaikan di media. Ya, jadi tidak ada, orang ketiga tidak ada, bahkan sudah diklarifikasi. Lalu juga dari pihak sana juga menurut saya tidak ada masalah lah. Ya, jadi nanti coba ditanyakan langsung lah ya, yang pasti proses ini kami ingin prosesnya baik-baik. Ya, kami tidak akan menyalahkan satu sama lain. Begitupun klien kami tidak akan menyalahkan siapapun ya. Faktor ketidakcocokan memang itu yang paling besar ya, selama mereka menjalin rumah tangga, faktor ketidakcocokan yang paling besar, dan itu mungkin sudah disampaikan juga di persidangan ya. Nah, tapi nanti sekali lagi biar disampaikan langsung oleh klien kami. Pokoknya aku lebih mikir semuanya, aku maunya yang terbaik buat anak-anak aja. Kimberly Rider resmi menggugat cerai suaminya Edward Akbar setelah keduanya menikah lebih dari 5 tahun. Diketahui, Kimberly Rider mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Meski awalnya tak mengungkapkan secara gamblang alasannya untuk bercerai, Kimberly Rider akhirnya mulai menguak satu persatu tabiat buruk hingga KDRT yang dilakukan suaminya. Saking sudah muaknya dengan perlakuan Edward Akbar, Kimberly Rider secara terang-terangan mengaku hanya meminta nafkah sebesar Rp5.000 dari semua jenis nafkah, yakni nafkah mut'ah, idah, badiah, kiswah, dan maskan, yang jika dipisah masing-masing hanya bernilai Rp1.000 dari Edward Akbar. Ya, menurut Kimberly Rider, ia hanya meminta tanggung jawab Edward Akbar sebagai seorang ayah dari anak-anaknya. Di sisi lain, Edward Akbar yang juga diduga melakukan penggelapan mobil milik Kimberly Rider justru masih berharap dapat rujuk kembali dengan Kimberly Rider meskipun gugatan cerai mereka telah talak 3. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah polemik perceraian Kimberly Rider dan Edward Akbar. Iya, nggak usah diomongin. Iya, kalau nafkah anak ya nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim sendiri pastinya tidak nyampe mempersulit. 50 juta per bulan, nggak nyampe. Ya. Tapi memang dari pihak bawah itu pasti. Terkait nafkah anak itu kan sifatnya kita mengajukan ya sebagai penggugat gitu, dan itu murni untuk pendidikan anak, kedua anaknya gitu loh. Kalau untuk penggugat atau Kimberly sendiri itu tidak mempersulit karena total dari nafkah itu cuma Rp5.000 kok. Yang jelas dari klien saya sudah ini ya, merasa tidak ada titik temu sebenarnya yang harusnya segera dilanjutkan ke proses jawab-menjawab di persidangan. Bahkan klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit kok untuk meminta nafkah baik anak, baik kepada klien saya sebagai penggugat ya. Bahkan nafkah mut'ah, idah, madiyah, kiswah, dan maskan hanya Rp1.000, masing-masing Rp1.000. Nafkah mut'ah Rp1.000, yang total di 5 itu cuma Rp5.000. Tidak mempersulit. Maunya dipercepat aja sih sebenarnya ya. Karena ya balik lagi aku masih dengan statement awal, maksudnya itu adalah tidak mempersulit. Maksudnya ya aku nggak perlu apa-apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting kamu tanggung jawab sama anak-anak aja gitu. Ya mungkin itu emang yang terbaik itu ya, emang ya mungkin menurut dia ya itu emang yang terbaik ya, nggak mau minta banyak ya udah, what's done is done gitu. Pasca mengarungi bahtera rumah tangga selama 18 tahun sejak resmi menikah pada 17 Desember 2005 lalu, Andre Taulani mendadak menggugat cerai istrinya, Rin Wartiatri Gina, atau yang akrab disapa Erin Taulani, secara diam-diam sejak April 2024 lalu. Diketahui, Andre melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten dengan beralasan karena sering cekcok. Dan ternyata keduanya sudah menjalani 8 kali sidang dan mediasi, namun berujung alot, alias hingga saat ini permohonan perceraian Andre masih ditolak.
Bukan tanpa alasan, menurut Majelis Hakim, perselisihan atau cekcok yang diakui terus-menerus terjadi antara Andre dan Erin dinyatakan tidak terbukti. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah polemik perceraian Andre Taulani dan Rin Wartia Trigina. Untuk nama Andreas Taulani ya, Andreas Taulani bin RMI Haumahu itu memang benar mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya Rin Wartia Trigina binti Julius Antoni di Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan nomor perkara 1668 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA 3 Raksa tanggal 04 April 2024. Kalau untuk detailnya saya tidak bisa menerangkan karena perkara perceraian itu adalah perkara tertutup untuk umum ya. Jadi pemeriksaan tertutup untuk umum, yang pasti memang ada perkara yang diajukan oleh saudara Andre Taulani. Berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan. Terus ya namanya rumah tangga ya pasti ada sedikit kurang cocok. Ya mungkin itu bisa dipertanyakan nanti ke klien kami. Ya, yang pasti namanya menikah itu kan bukan suatu perjalanan yang mudah ya. Menikah itu kalau nilainya ibadah, niatnya ibadah, insya Allah semua bisa dilalui dengan baik. Kalau terjadi sesuatu dalam perselisihan misalnya apa segala macam, ya itu adalah bumbu-bumbu pernikahan. Yang penting dua-duanya mau menerima kekurangannya dan respect. Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court pada Kamis 2 Mei 2024 lalu. Ya, pasangan yang menikah pada 12 November 2021 itu memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya, diduga karena terdapat berbagai permasalahan rumah tangga yang akhirnya membuat Ria Ricis memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan. Jika melihat dari duduk perkara, terdapat 9 poin yang bocor. Di antaranya perlakuan Teuku Ryan yang tidak netral sehingga membuat Ria Ricis berkonflik dengan mertuanya, permasalahan komunikasi, keuangan, dan yang lainnya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah polemik perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Perkara tersebut kemarin telah diputus secara e-court ya. Yang amar putusan adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta membayarkan biaya perkara. Itu isi putusannya. Tergugat diwajibkan atau dihukum untuk membiayai atau menafkahi anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Ya, dewasa atau mandiri. Kan ada dewasa tapi nggak mandiri. Ada mandiri biasanya udah dewasa kan itu. Dengan ketentuan penggugat nggak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang. Dia mau ketemu, dia mau sayang sama anak itu kan,
curahan hatinya, belahan jiwanya, kan nggak boleh penggugat itu menghalanginya gitu. Ya, ada batas, ada ketentuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak benar. Dan insya Allah mau tahu. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja.